Kayla, apakah kamu suka pelajaran matematika? Wah, Kayla suka sekali. Nah, sekarang nenek mau bertanya, kalau tak terhingga ditambah 4 itu berapa? Tak terhingga? Tak terhingga ditambah 5.000 jadi berapa? Juga tak terhingga. Tepat sekali jawabanmu, Kayla. Jadi kalau Tuhan yang punya alam semesta dan segala isinya diibaratkan dengan tak terhingga, maka sebenarnya berapapun yang kita persembahkan kepada Tuhan tidak membuat dia menjadi kaya. Oh, begitu maksud nenek. Berarti kita wajib bersyukur ketika harta, kepandaian kita boleh diambil Tuhan, dipakai buat kemuliaannya. Walau kadang yang dihasilkan Yesus terdengar sangat kasar serta tidak menyenangkan, tapi maksudnya pasti benar. Segera kita sambut firman-Nya. Adik-adik, sebelum kita belajar firman Tuhan bersama-sama dalam petualangan kita di dalam kerajaan Allah, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh belajar akan firman Tuhan, berikan pengertian dan hati yang subur bagi kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, misalnya saja kalian diminta untuk menolong teman atau sahabat, tetapi kalian harus menderita, apakah kalian mau? Wah, ya tentu tidak, Pak. Nggak mau saya. Masa dia senang saya susah? Nggak mau, Pak. Wong dia bebas, saya menderita. Adik-adik, mungkin itulah yang menjadi jawaban kita semua. Tetapi kalau pertanyaan itu ditanyakan kepada Tuhan Yesus, kira-kira Tuhan Yesus mau atau tidak ya? Nah, petualangan kita akan belajar akan hari ini. Adik-adik, pada waktu itu Tuhan Yesus berjalan dari Galilea menuju Yudea dan Yerusalem. Tentu dalam perjalanan itu Tuhan Yesus diiringi oleh murid-muridnya dan perempuan-perempuan yang biasa melayani mereka. Sebelum sampai ke Yerusalem, Tuhan Yesus singgah terlebih dahulu di tepi sungai Yordan. Adik-adik, tahukah kalian bahwa dalam perjalanan ini Tuhan Yesus tahu bahwa nanti dia akan menderita? Tahukah kalian bahwa dalam perjalanan ini murid-murid dan orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus merasa takut dan cemas? Apakah murid-murid itu tahu bahwa Tuhan Yesus akan menderita? Tidak, adik-adik. Tetapi mengapa mereka cemas? Tetapi mengapa mereka takut? Mereka cemas karena mereka mengingat dalam kunjungan mereka terakhir ke Yerusalem, Tuhan Yesus itu sudah mendapatkan ancaman untuk dibunuh. Lah kalau sekarang Tuhan Yesus kembali lagi ke Yerusalem, terus Tuhan Yesus ditangkap, apakah aku juga akan ditangkap? Bagaimana aku? Apakah aku juga akan dibunuh? Nah, itu yang menjadi ketakutan mereka. Sehingga mereka sebenarnya hanya memikirkan diri mereka sendiri, adik-adik. Di tengah situasi seperti itu, Tuhan Yesuslah yang berjalan di depan, memimpin mereka untuk menuju kepada Yerusalem. Kita bisa belajar apa dalam ini? Tuhan Yesuslah gembala. Dia gembala yang baik. Dia tidak akan membiarkan domba-domba gembalaannya mengalami segala macam kesulitan yang merusak. Tuhan Yesus akan bertanggung jawab dan melindungi mereka. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Itu yang kita bisa pelajari di dalam bagian ini, adik-adik. Sehingga seharusnya kita penuh syukur kepada Tuhan. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus juga harus menyiapkan para murid itu ketika nanti Tuhan Yesus benar-benar ditangkap supaya mereka tidak kehilangan iman. Sehingga Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya dan menceritakan secara detail apa yang akan Tuhan Yesus alami nanti di Yerusalem. Bahwa Tuhan Yesus akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat.
mereka akan menjatuhi hukuman mati kepada Tuhan Yesus. Dan mereka akan menyerahkan Tuhan Yesus kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tuhan Yesus akan diolok-olok. Tuhan Yesus akan dihina, ditampar, diludahi, disiksa. Bahkan nanti Tuhan Yesus akan dibunuh oleh mereka. Tapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Adik-adik, Tuhan Yesus menceritakan secara detail ini adalah kali yang ketiga. Jadi, apakah ada paksaan Tuhan Yesus melakukan ini semua? Tidak. Tuhan Yesus melakukan ini dengan rela hati karena Tuhan Yesus mau melayani Bapa di surga. Mengapa dikatakan Tuhan Yesus mau melayani Bapa di surga dengan hal ini? Karena Bapa di surga mengutus Tuhan Yesus untuk mengalami kesulitan, penderitaan, bahkan kematian, agar Tuhan Yesus menjadi penebus dari dosa-dosa umat pilihan Tuhan. Sehingga orang-orang yang berdosa ini nanti boleh diperdamaikan dengan Bapa di surga. Nah, dari sini kita dapat melihat kalau Tuhan Yesus ditanya pertanyaan yang pertama tadi, maka jawabnya iya, karena akan melayani Bapa di surga. Adik-adik, ini adalah kali yang ketiga Tuhan Yesus menceritakan tentang penderitaannya. Tetapi apakah murid-murid memperhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tidak, adik-adik. Para murid ternyata tetap acuh tak acuh. Kenapa? Karena mereka mempunyai pengertian yang salah tentang Mesias. Bagi mereka, Mesias itu penuh kemuliaan, penuh kemenangan. Tidak mungkin Mesias itu mengalami penderitaan. Tuhan Yesus menceritakan dengan detail seperti ini untuk memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa mereka belum mengerti kitab suci. Mesias yang Bapa utus adalah Mesias yang harus menanggung segala penderitaan supaya dapat menanggung dosa umatnya, sehingga umatnya bisa diperdamaikan dengan Tuhan. Adik-adik, kalau para murid itu tidak mau mengerti apa yang diajarkan Tuhan Yesus, maka mereka tidak akan menerima apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus. Demikian juga kita, adik-adik, kalau kita tidak mau dengan rendah hati menerima apa yang Tuhan Yesus ajarkan, tentu kita juga tidak mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, jadi ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dalam petualangan ini. Pertama, kita bersyukur mempunyai gembala yang agung yang akan memimpin, melindungi, menyertai kita. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus mau menanggung dosa-dosa kita sehingga kita diperdamaikan dengan Allah. Tetapi ada yang penting yang ketiga, bahwa Tuhan Yesus memberikan dirinya dengan rela hati untuk dapat melayani Bapa di surga. Biar ini menjadi teladan bagi kita. Kita supaya juga boleh dengan rela hati melayani Bapa di surga, agar hidup kita sungguh mempermuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, sehingga hidup kita boleh membawa banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Kiranya renungan kita, petualangan kita kali ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih mempunyai gembala yang agung yang terus memimpin hidup kami, memelihara hidup kami, menolong hidup kami. Kami bersyukur mempunyai teladan yang agung dari Tuhan Yesus yang merelakan dirinya, mengorbankan dirinya untuk menggenapkan rencana Bapa di surga. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami juga mempunyai kerendahan hati, dipimpin oleh kehendak Tuhan untuk menjadi berkat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan.
Tolonglah kami untuk tidak merendahkan diri, tidak meninggikan hati kami, namun mau merendahkan diri, dipimpin oleh Tuhan, supaya kehendak Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kela, jika kamu berada dalam kesulitan, apakah senang kalau dihibur dengan harapan kosong? Wah, Ella suka yang realistis. Kalau tampak tidak nyaman dan tidak mau nasihat yang membawa kita ke jurang kebinasaan. Benar, seperti Yesus yang tidak berusaha menenangkan ketakutan muridnya dengan membuat masalah seolah-olah lebih baik daripada yang sebenarnya. Yesus itu maha tahu. Dia dapat melihat hal terburuk yang akan terjadi padanya. Walau resiko buruk, namun ia tetap berjalan dalam kebenaran. Bagaimana dengan kalian cucu-cucuku? Kata-kata Yesus tidak bisa menempel dalam benak murid-muridnya, karena yang mereka harapkan adalah kemuliaan. Ajarkan Kela untuk melihat bahwa penderitaannya adalah satu-satunya jalan buat penebusan dosa kita yang membawa pada kemuliaan sejati. Kita bersyukur sudah ditunjukkan jalan itu, yang besok sampai pada Markus 10 ayat 35 sampai 39. Salam.